Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Saka Intime Podcast. Nah, teman-teman, kali ini kita bersama anak muda yang cukup cukup berprestasi di bidangnya, dan kali ini dia coba bergeliat dan membangun komunitas, komunitas namanya Temu Hukum. Nah, lebih lanjut diskusi kita akan kita ulik komunitas Temu Hukum ini seperti apa, terus target program kerjanya seperti apa, atau mereka ini seperti apa sih Temu Hukum ini. Nah, untuk itu saya perkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Mas Lintang Tanjung Pangestu. Ya. Nah, gimana Mas? Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas. Jadi kami terima kasih banyak telah diundang di podcast Saka yang sangat luar biasa ini. Dari awal kami diskusi, saya merasa bahwa ini merupakan hal yang sangat luar biasa, dan tentunya kami berharap melalui podcast ini juga memberikan dampak dan manfaat bagi para audiens sebagai penonton. Nah, Mas Lintang, sebelum saya masuk ke ini komunitasnya, nah Mas Lintang ini aktivitasnya sekarang apa? Ya, saat ini saya sedang fokus di status sebagai mahasiswa. Saat ini saya berkuliah di Universitas Mataram, khususnya di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan fokusnya di konsentrasi jurusan Ilmu Hukum di semester 6. Semester 6? Ya. Oke. Mas Lintang, nah kuliah di Mataram. Mas Lintang domisili di Mataram atau di mana? Untuk domisili saat ini memang di Mataram, karena memang stay di Mataram untuk kegiatan mahasiswa sehari-hari. Oke. Nah, Mas Lintang, yang saya cukup tertarik, ini kan Mas Lintang membangun sebuah komunitas yang bernama kan Temu Hukum. Ya. Nah, Temu Hukum ini idenya dari mana Mas? Atau misalkan kok bisa lahir komunitas namanya Temu Hukum gitu? Apakah karena Mas memang penggiat hukum dari kuliah misalkan sudah menjadi mahasiswa hukum gitu? Betul. Memang untuk awal mula kenapa ada bentuknya komunitas Temu Hukum ini, memang saya merasa bahwa saya sebagai mahasiswa hukum ini butuh ambil peran juga di tengah masyarakat, di mana kita melihat kondisi saat ini memang dunia hukum sendiri itu sangat kompleks dan banyak dinamika yang terjadi. Jadi sebagai manusia, sebagai mahasiswa terlebih khususnya, kita bukan hanya sebagai penonton di sosial media, tetapi perlu sebagai perlu adanya aksi nyata di lapangan. Jadi oleh karena itu saya berinisiatif bersama teman-teman saya memang mempunyai kualitas di bidangnya, memang mengajak untuk ayo nih kita buat program, kita mulai berdampak ke masyarakat agar tidak hanya kita pandai berkritik di sosial media maupun di sebagainya, tapi juga kita pandai nih mencari solusi dan membuat aksi nyata di lapangan. Dan alhamdulillah Temu Hukum sudah berjalan beberapa waktu ini, sudah banyak memberikan dampak dan manfaat secara langsung kepada masyarakat, yang tentunya itu merupakan awal mula dari terbentuknya Temu Hukum itu adanya rasa keinginan ingin melakukan perbuatan agar permasalahan itu setidaknya sedikit untuk ditangani. Iya. Nah, luar biasa. Jadi Mas Lintang ini meskipun dalam keadaan masih aktif kuliah, terus sudah mencoba membangun komunitas hukum, artinya kan ada dari hati pribadi bahwa ternyata masih banyak kasus-kasus hukum yang ada di Nusa Tenggara Barat pada khususnya masih buta hukum lah itu hitungannya. Nah, Mas Lintang terganggu nggak aktivitas kuliah dengan membangun komunitas Temu Hukum ini? Ya, memang untuk di awal-awal itu agak sedikit keteteran terkait dengan manajemen waktu. Tapi alhamdulillah semakin kesini Temu Hukum juga bekerjanya sudah secara profesional. Kita punya beberapa divisi memang di bidangnya, dan sudah ada manajemen waktu dan sudah ada program-program yang sudah terjadwal memang. Jadi alhamdulillah untuk saat ini sudah mulai bisa manajemen waktu antara kuliah yang memang jadi kewajiban utama saya, dan Temu Hukum menjadi tempat rumah untuk saya berekspresi saat ini. Oke. Nah, Mas Lintang, Temu Hukum ini kan awalnya kan dari ide teman-teman jurusan hukum, terutama Mas di Unram. Nah, apakah Temu Hukum ini hanya ruang lingkup di Universitas Mataram, di Unram, atau melebar ke universitas yang ada di seluruh NTB atau bagaimana? Ya, memang pada awal mulanya memang teman-teman di Fakultas Hukum Unram memang ingin membuat suatu komunitas ini, tetapi kami melihat bahwa kalau hanya kami memfokuskan satu universitas rasanya tidak regional lah, karena Temu Hukum ini ada ujungnya ID, di mana ID itu Indonesia secara umum. Jadi kami juga
membuka open recruitment bagi teman-teman yang ingin bergabung di Temu Hukum itu. Jadi semua universitas, tidak hanya NTB saja, tapi secara regional Indonesia kami membuka, dan alhamdulillah saat ini sekitar 3-4 universitas sudah tergabung dalam Temu Hukum. Jadi tidak hanya kami memfokuskan teman-teman dari UNRAM, tapi secara keseluruhan yang siapa yang berminat dan punya komitmen penuh untuk di Temu Hukum, kami terima. Nah, dari universitas yang sudah, artinya anggota-anggota Temu Hukum ada di universitas, tersebar di universitas mana aja, Mas? Pertama ada di UNRAM, yang kedua di teman-teman dari Bumi Gora, terus ada dari Undikma, dan teman-teman dari Unizar. Unizar. Ya. Nah, berarti ini masih terfokus di Pulau Lombok lah, kalau Ya. bisa kata. Nah, untuk ke Pulau Sumbawa, terus bahkan di Pulau Sumbawa kan ada beberapa universitas, termasuk di Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Dompu dan Bima gitu. Nah, teman-teman, apakah ke depan akan ada rencana ekspansi ke sana untuk ya sedikit tidak kan memperluas nih komunitas Temu Hukum ini gitu? Ya, baik, kalau untuk terkait dengan keanggotaan, kami memang secara ADRT, Mas. Jadi kami membuka tiga jalur menjadi seorang bagian dari Temu Hukum. Yang pertama itu ada anggota aktif, di mana anggota aktifnya adalah anggota yang akan menetap di Temu Hukum dengan tidak ada batas waktu, dan terutama kayak saya dan beberapa kepala divisi di Temu Hukum sebagai pengurus inti. Yang kedua ada anggota kontrak, di mana kami membuat masa waktu selama 1 tahun kepengurusan. Jadi teman-teman itu melakukan perjanjian kerja bersama kami di pengurus inti dan yang bersangkutan. Dan yang ketiga ada volunteer. Nah, volunteer ini, kalau untuk anggota volunteer kami sudah mencakup beberapa SDM yang sangat luas, baik teman-teman dari Universitas Brawijaya dan beberapa Universitas Teknologi Sumbawa juga, teman-teman psikolog kemarin juga kami guide dalam program-program kami, dan alhamdulillah keseluruhan untuk yang pernah terlibat di Temu Hukum itu sudah beberapa universitas berbeda di NTB juga. Oke. Nah, Mas, misalkan nih saya mau bergabung misalkan nih, Mas. Nah, apakah teman-teman komunitas Temu Hukum ini hanya prioritas pada alumni hukum atau mahasiswa hukum gitu? Apakah mahasiswa lain belum bisa bergabung atau bagaimana, Mas? Ya, kalau untuk yang bergabung dan ikut dalam kegiatan Temu Hukum, kami tidak membatasi hanya dari Fakultas Hukum saja. Kami membuat ini seluruh, kalau mengacu pada ADRT kami, di aturan kami, bahwa yang bisa bergabung dalam masyarakat umum, entah itu notabene-nya SMA, SMP, masyarakat maupun mahasiswa, itu bisa bergabung dengan dengan komitmen untuk mereka mau menyalurkan segala tenaga, pikiran, waktunya untuk Temu Hukum. Jadi kami tidak membatasi hanya mahasiswa hukum, tapi masyarakat secara umum yang mau bergabung dan bergerak bersama itu kami buka. Oke. Jadi niatannya ini adalah memberikan kesadaran hukum pada masyarakat pada umumnya lah. Betul. Oke. Nah, sejauh ini sudah berapa lama, Mas, komunitas Temu Hukum ini ada di NTB? Untuk saat ini memang kami baru launching di Januari kemarin, dan saat ini Temu Hukum sudah sekitar berjalan kurang lebih 5 bulan, sebentar lagi masuk ke 6 bulan, dan alhamdulillah sudah banyak kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan, terutama di wilayah Nusa Tenggara Barat itu sendiri. Nah, 5 bulan sudah di launching, sudah 5 bulan masuk 6 bulan. Nah, mungkin Mas bisa ceritakan nggak apa saja sih aktivitas Temu Hukum yang sudah dilaksanakan atau hal-hal yang pernah dilakukan oleh Temu Hukum agar teman-teman misalkan di luar sana kayak ingin bergabung nih komunitas Temu Hukum, baik yang dari Bima maupun dari Pulau Sumbawa, terus ataupun universitas yang lain gitu. Baik. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Mas. Baik, kalau untuk program yang selama 5 bulan ini telah kami jalankan itu sudah kami hitung cukup besar juga, udah cukup banyak juga, di mana di bulan Januari kemarin kami sudah melakukan program berdampak. Berdampak ini kami susun program yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan fokus kami itu di berdampak ini adalah dunia pendidikan, di mana kami kemarin ke salah satu SD di wilayah pesisir Sumbawa, di mana kami melihat bahwa kondisi di sana itu membutuhkan dukungan moral, baik itu dukungan dalam bentuk fisik, baik itu buku dan moral pendekatan, karena kami takutnya kemarin program itu yang takutnya semangat teman-teman yang di sana itu menurun, karena notabene di wilayah sana itu wilayah pesisir, jadi butuhnya dukungan bahwa mereka itu bisa menggapai mimpi tinggi-tingginya. Jadi kami mengundang teman-teman volunteer dari Brawijaya, dari UTS sebagai itu, untuk menaikkan semangat api mereka untuk tidak pernah padam lagi.
Lalu dari sana kami melihat bahwa atensi masyarakat itu sangat luar biasa melihat program kami, hingga kami di sosial media bisa mencapai ribuan penonton dan ribuan beberapa puluhan komen yang sangat mendukung program kami. Dari situ mulai kami terpicu semangat kami untuk ayo nih kita berikan program-program lain. Lalu selanjutnya kami melakukan program edukasi bersama Polres Sumbawa, alhamdulillah didukung sama Ibu Kapolres, sangat luar biasa. Kami menyasar beberapa SMP yang sedikit terindikasi ada potensi-potensi kenakalan remaja yang memang saat ini menjadi PR kita semua untuk bagaimana mengatasi persoalan-persoalan remaja di masa kini yang sudah cukup kompleks, Mas. Jadi kami bersama Polres Sumbawa melakukan edukasi ke SMP-SMP untuk menekankan bahwa pentingnya pencegahan sebelum terjadinya suatu persoalan. Terus selanjutnya kami juga program berdampak ke panti asuhan dengan bantuan-bantuan moral kami, pendekatan, edukasi sebagainya. Lalu program sosialisasi yang terjun ke masyarakat, kemarin kita ke wilayah Lombok Timur, di sana kami melakukan edukasi terkait dengan persoalan tanah dan kewarisan. Alhamdulillah sejauh kami berjalan ini respon dari masyarakat luar biasa, mengharapkan kami untuk lebih bergerak lebih jauh lagi dengan memberikan saran-saran bahwa tempat sini yang pantas untuk kami lakukan kegiatan-kegiatan temu hukum itu sendiri. Dan untuk keanggotaan yang tadi itu memang kami setiap ada program ke lapangan kami membuka open volunteer di sosial media kami, di Instagram kami terlebih khususnya, di mana kami membuka semua kepada masyarakat umum untuk mari terlibat dalam program-program kami di lapangan. Dan alhamdulillah sudah beberapa volunteer yang kami dapatkan, baik dari teman-teman dari yang saya bilang tadi, dari UTS ada, dari teman-teman Brawijaya juga ada. Itulah bentuk bahwa kami ini bukan hanya internal kami saja yang bisa memberikan dampak, tapi teman-teman masyarakat secara umum ini bisa bersama-sama memberikan kontribusi. Oke, arti dalam rentang waktu yang bisa dikatakan masih baru lah, 5 bulan, bahkan masih sangat baru. Nah, teman-teman sudah melakukan banyak aksi lah, itu banyak aksi atau banyak yang langsung terjun ke masyarakat, baik itu dalam edukasi maupun sosialisasi. Nah, saya menarik tadi ketika teman-teman temu hukum berkolaborasi dengan Kapolres untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah. Nah, itu sosialisasinya sosialisasi hukum atau sosialisasi macam apa ke sekolah-sekolah ini, Mas? Sementara kita tahu bahwa anak-anak sekolah ini kan hal apa yang menarik ketika anak-anak sekolah ini kita sosialisasikan mengenai hukum, apakah dia kenakalan remaja kah, terus pelanggaran narkotika kah, atau seperti apa? Ya, memang sejauh kami melangkah saat ini, kami berfokusnya kepada persoalan kenakalan remaja yang masih sering terjadi. Pada umumnya itu berkaitan dengan bullying, narkoba, dan tawuran yang kami tekankan kemarin itu, dan kami menekankan bahwa teman-teman di lingkungan sekolah ini tidak karena pada umumnya masyarakat ini menganggap bahwa anak-anak di bawah umur itu tidak bisa ditindak ketika melanggar ketika mereka melakukan pelanggaran. Tetapi itulah yang perlu kita berikan pemahaman dan edukasi yang kami miliki, bahwa ternyata teman-teman itu bisa dilakukan tindakan ketika mereka melakukan pelanggaran. Jadi hal-hal semacam itu yang kami tekankan bersama Polres Sumbawa, agar teman-teman di wilayah-wilayah yang memang sedikit terindikasi sedikit banyak kejahatan, kenakalannya untuk remaja itu untuk bisa diatasi. Berarti sejauh ini temu hukum ini lebih banyak programnya dilaksanakan di Pulau Sumbawa. Di Pulau Sumbawa. Di Pulau Sumbawa untuk saat ini, dan kemarin juga sudah kita mulai merambat ke Pulau Lombok untuk memberikan beberapa program, dan baru terlaksana ada satu program di Desa Kleyu Jorong kemarin untuk memberikan sosialisasi terkait dengan persoalan tanah dan waris. Dan kami di sana juga menggait pihak-pihak kepolisian juga dan pihak kelurahan yang alhamdulillah memberikan respon yang cukup luar biasa dan mendukung kami dalam program tersebut. Nah, jadi gini Mas, yang menariknya kan temu hukum ini berasal dari ide teman-teman yang kuliah di Mataram, kuliah di Unram lah. Nah, tapi beberapa fokus kegiatannya atau aksi berdampaknya banyak dilakukan di Kabupaten Sumbawa. Nah, kenapa memilih Kabupaten Sumbawa? Pertama, kenapa memilih Kabupaten Sumbawa, kita tarik dari sedikit dari saya sendiri, pribadi saya. Kebetulan saya asli Sumbawa, bukan berarti saya hanya fokus ke Sumbawa nih, karena kan temu hukum ini kita buat ini bukan hanya
untuk satu tempat aja, tapi untuk iya. keseluruhan juga. Tapi yang kita bilang tadi di awal bahwa saya juga masih berstatus mahasiswa. Iya. Jadi saya memanfaatkan setiap momen-momen yang memang saya memiliki waktu senggang untuk ini apa ya, kegiatan yang positif untuk kita laksanakan. Dan pada Januari kemarin itu memang waktu-waktu di mana kami libur kuliah, Mas. Lebih libur semester. Jadi sekitar 2-3 bulan kami libur, kami manfaatkan nih untuk apa nih yang bisa kami lakukan. Dan alhamdulillah memang saat ini tuh fokusnya memang banyak di Kabupaten Sumbawa terlebih khususnya. Tetapi kami tidak menutup ruang, apalagi kami juga sudah ada beberapa plan untuk kalau beberapa wilayah di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa secara umum. Oke. Nah, artinya saya bisa simpulkan bahwa ternyata Mas ini orang Sumbawa. Saya kira Mas ini orang apa namanya tinggal di Mataram gitu. Ternyata kuliah di Mataram, ternyata orang asli Sumbawa gitu. Nah, yang menariknya teman-teman sudah lakukan aksi-aksi ini. Nah, apa respon pemerintah Sumbawa? Misalkan kayak tadi melakukan apa namanya di daerah pesisir misalkan. Ada kegiatan apa yang dilakukan di sana dan respon pemerintah bagaimana? Ya, untuk sejauh ini kami sudah beberapa pejabat kami komunikasikan terkait dengan temu hukum secara umum dan beberapa program yang sudah kami laksanakan. Memang alhamdulillah pemerintah Sumbawa terlebih khususnya itu sangat mendukung dan sangat mensupport program kami, dan adanya temu hukum juga sebagai ruang anak muda untuk memberikan aksi di lapangan langsung. Dan pemerintah, baik kemarin kami ketemu dengan pihak Komisi 4 DPRD Sumbawa di bidang pendidikan terlebih khususnya, beliau itu sangat setuju dan sangat mendukung penuh dengan program kami, karena mereka merasa juga terbantu bahwa ada loh anak-anak muda yang juga berani beraksi nyata di lapangan dan sangat membantu pemerintah untuk mengatasi persoalan terutama di bidang pendidikan kemarin. Nah, yang teman-teman lakukan di daerah pesisir itu kemarin apa? Kami karena itu lingkupnya SD, Mas, kami tidak bisa menonton hanya menyampaikan suatu informasi lalu kami anggap itu sudah clear. Tidak, kami memang kemarin mengemasnya dengan sedikit lebih dunia teman-teman SD, di mana ada sedikit diskusi, sosialisasi, lalu ada games, bagaimana mereka mencontohkan apa yang disosialisasikan tadi. Misalnya kayak kami membahas di sana itu utama itu etika dan sopan santun yang terkadang di masa sekarang ini sudah mulai terkikis lah, Mas. Banyak terjadi peristiwa di Indonesia secara umum bahwa karakter ini memang sangat perlu ditanamkan kembali, bukan hanya soal teori-teori pembelajaran, tapi soal karakter ini kami mengemasnya dengan cara edukasi langsung di setiap kelasnya. Jadi kemarin kami membagi tim, ada sekitar 3-4 tim di setiap kelasnya masuk, dari kelas 1 sampai kelas 6 kami merata untuk memberikan edukasi. Dan alhamdulillah dengan bentuk ada games dengan mencontohkan apa yang telah kami sampaikan itu, rata-rata secara yang kami lihat evaluasikan, karena evaluasi yang kami maksud pada kegiatan tersebut ada penempelan cita-cita, Mas. Jadi kami juga memberikan edukasi soal cita-cita dan ternyata cita-cita mereka malah sampai jadi presiden. Berarti itu bentuk bahwa program kami itu nyampe di mereka, maksud dari tujuan kami itu kena di mereka. Dan alhamdulillah dari segala rangkaian yang kami berikan itu, ketika mereka menempelkan harapan-harapan mereka di kemudian hari, cita-cita mereka itu luar biasa, jadi dokter, polisi, tentara, presiden dan sebagainya. Itu merupakan bentuk bahwa ternyata program kami ini tepat sasaran gitu. Nah, sedikit saya mungkin lebih ini, Mas, kenapa memilih SD yang ada di Omo ya kalau nggak salah tadi? Kenapa memilih SD sana? Kenapa kan kalau kita bicara wilayah pesisir atau bicara Kabupaten Sumbawa, kan banyak SD atau banyak sekolah yang harus yang bisa tempat teman-teman temu hukum ini berdampak misalnya. Nah, kenapa memilih SD yang ada di Omo? Ya, salah satu alasan mengapa kami mungkin memilih SD dulu, karena kami melihat secara yang kami pahami secara pribadi, yang saya yakinkan bahwa anak-anak di SD ini adalah fase di mana pembentukan karakter itu harus dibentuk, di mana pola pikir itu sudah mulai bisa. Karena fase awal balita itu hanya mengkopi apa yang dilihat, tapi fase SD ini sudah mulai terbentuk bagaimana karakter mereka. Dan kami milih SD Ungu karena kami rasa, karena kami lihat juga secara visual, secara fisik, bahwa SD Ungu ini memang butuh dukungan moral yang sangat luar biasa. Dan kami juga melihat bahwa potensi yang ada di SD Ungu ini sangat luar biasa. Anak-anak yang sangat antusias, kami berkunjung saja langsung dikerumuni anak itu. Begitu besar bentuk semangat yang mereka miliki. Jangan sampai semangat yang mereka miliki ini terpadam gara-gara fasilitas yang mungkin sedikit kurang mendukung. Oleh karena itu, kami dari temu hukum ID ini hadir untuk tetap menyalakan api semangat mereka ini untuk tidak padam. Karena secara yang kami lihat di kacamata kami, bahwa teman-teman SD Ungu ini memang perlu suntikan api semangat untuk tidak padam nih cita-cita maupun harapan mereka di masa depan. Nah, arti kan ada
apa ya, butuh dukungan moral lah istilahnya Mas tadi sampaikan. Nah, apakah SD Unmu ini kekurangan dari fasilitas belajar atau dari fasilitas mengajarnya atau kekurangan apa gitu? Kenapa Mas memilih Unmu gitu? Satu hal yang kami soroti Mas, bahwa di SD Unmu ini memang sedikit kekurangan fasilitas, itu terutama di bidang di sektor kelasnya. Karena kita tahu kalau SD itu kan ada 6 jenjang Mas, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Saat itu pada bulan Januari kemarin kami turun itu, kami melihat bahwa tersedia hanya 5 kelas kurang lebih. 5 kelas. Jadi ada satu kelas yang dibagi 2 dengan triplek, dan itu membuat kami merasa sedikit sedih sebagai generasi muda. Dan saat ini memang tujuan negara kita adalah Indonesia Emas 2045, jangan sampai hal-hal semacam itu yang bisa membuat Indonesia 2045 itu sedikit tertunda. Jadi itulah bentuk dukungan kami bahwa jangan sampai teman-teman yang di SD Unmu ini merasa kecil hati dengan fasilitas yang sedikit minim, tetapi jangan sampai semangat itu juga ikut kecil. Jadi kurang lebih itulah bentuk dukungan kami, dan kami di sana juga dengan bentuk dukungan kami itu membagi buku ke semua siswa di sana. Membagi buku ke semua siswa sana, bentuk bahwa kami ingin menanamkan semangat belajar itu untuk teman-teman di SD Unmu. Nah Mas, arti kan kalau kita melihat SD di Unmu ya, teman-teman melakukan di sana karena ternyata ada beberapa hal yang menjadi indikator bahwa teman-teman harus melakukan dampak di sana. Nah, artinya, setelah teman-teman lakukan program kerja di sana, yaitu sosialisasi termasuk juga membagikan buku. Artinya kan di sana bisa saya katakan ada kekurangan fasilitas baik bahan bacaan siswa dan lain sebagainya. Nah, setelah dari teman-teman Temu Hukum lakukan aksi berdampak di sana, ini sudah berjalan dari Januari, Mas. Januari, maka sekarang sudah masuk Mei. Nah, apa perkembangan yang dipantau oleh teman-teman Temu Hukum di Unmu, di SD Unmu itu pada khususnya? Apakah dengan kekurangan tadi, apakah teman-teman Temu Hukum mencoba untuk membantu SD Unmu, entah dari segi fasilitas dan lain sebagainya, misalkan dalam model koordinasi, tadi kan seperti disampaikan sudah koordinasi dengan beberapa anggota DPR, terus apakah di pemerintahan eksekutifnya juga teman-teman Temu Hukum sudah menyampaikan apa bagaimana? Karena Temu Hukum kembali juga di fase awal, di fase masih merintis, kami memang selalu berusaha untuk menyampaikan segala persoalan yang terjadi di masyarakat yang mungkin bagian pemerintah sedikit kelewatan untuk tidak melihatnya. Jadi kami selalu menyuarakan juga bentuk perhatian kami, menyampaikan kepada pihak-pihak DPR, lebih khususnya untuk saat ini yang kami sampaikan di bidang pendidikan kemarin, bahwa ada satu SD yang memang membutuhkan perhatian khusus di wilayah pesisir Sumbawa, dan jangan sampai persoalan infrastruktur seperti ini bisa merubah semangat dan merubah mindset dari teman-teman yang ada di sana. Jadi bentuk dukungan dari Temu Hukum selain memberikan edukasi, memberikan sosialisasi dan bantuan buku kemarin, kami juga membantu menyuarakan kepada pemerintah untuk ayo melihat SD Unmu untuk dibantu secara moral maupun infrastruktur yang ada di sana. Iya. Nah, artinya gini Mas, arti kan di Pulau Sumbawa atau dari Kabupaten Sumbawa itu kan desa Unmu, arti jarak dari kabupaten ke desa Unmu kan kalau saya tidak salah kurang lebih nggak nyampe 1 jam. Nah, arti yang tidak nyampe 1 jam, arti secara fasilitas infrastruktur pendidikan juga anggap saja kita bilang kurang memadai. Nah, arti tidak menutup kemungkinan ada SD Unmu lain di daerah-daerah lain gitu. Nah, yang mungkin belum tersentuh juga oleh pemerintah dan belum juga dilihat oleh teman-teman Temu Hukum. Nah, kira-kira apa sih tips dari Mas misalkan? Misalkan ada nih di daerah A misalkan, ada sekolah untuk bisa menjembatani mereka misalkan. Karena Pak, saya sangat yakin bahwa masih banyak sekolah-sekolah di sana itu secara fasilitas pendidikan, ya baik di Pulau Sumbawa maupun di Pulau Lombok, masih ada keterbatasan. Nah mungkin dari Mas misalkan, apakah Temu Hukum bisa menjembatani langsung atau ada hal lain agar sekolah ini bisa terfasilitasi, atau mungkin teman-teman Temu Hukum punya mungkin program kerja misalkan aksi berdampak untuk bagi buku atau apa lagi di sekolah-sekolah lain atau bagaimana Mas? Kalau
tadi Mas sempat menyinggung sedikit terkait dengan sekolah-sekolah, apakah ada sekolah-sekolah di SD Unmu? Menurut yang saya baca di berita di bulan November 2025 kemarin, sempat disampaikan bahwa sekitar 200-an lebih sekolah memang kekurangan fasilitas terkait dengan ruang kelas. Jadi itu salah satu menjadi alasan mengapa kami fokusnya di ruang pendidikan dan ingin menyuarakan terkait pendidikan ini. Memang masih banyak di Kabupaten Sumbawa ini, kalau kita mengacu kepada sumber yang saya baca itu, ada beberapa kelas yang ada beberapa sekolah, terutama di SD Mas, yang memang kekurangan infrastruktur. Lalu tadi terkait dengan apakah Temu Hukum akan terus bergerak di bidang ini. Pertama, kami sampaikan untuk saat ini Temu Hukum selalu berkomitmen penuh akan berkontribusi di dunia pendidikan, terlebih khususnya kami merasa bahwa pendidikan ini merupakan dasar utama yang harus dimiliki oleh generasi muda. Karena ketika pendidikan ini mulai terancam, maka bangsa itu mulai juga terancam dan sedikit goyang. Jadi, bagaimana ketika teman-teman atau penonton melihat bahwa banyak terjadi contoh kayak tadi di teman-teman pesisir Sumbawa itu ada kekurangan kelas, kami Temu Hukum sendiri akan berkomitmen penuh untuk akan memberikan dampak ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhannya, akan menyuarakan kepada pihak-pihak terkait terutama di bidang pemerintahan untuk ayo nih melihat bahwa teman-teman ada SD yang masih butuh dukungan kita semua. Dan Temu Hukum sendiri sudah membuat roadmap kegiatan secara 1 tahun kepengurusan sampai Februari 2027 nanti untuk menyasar beberapa sekolah yang akan menjadi target untuk memberikan dukungan dan bantuan advokasi kepada pemerintah untuk terkait dengan bantuan dukungan infrastruktur maupun moral sebagainya. Oke Mas. Nah, jadi teman-teman Temu Hukum ini kan notabene-nya anak-anak muda. Arti kan secara pemikiran, secara gerakan masih gesit dan masih fresh lah kayak itu. Nah, dari beberapa program yang Mas paparkan tadi, nah saya penasaran Mas. Misalkan kayak tadi teman-teman bagi buku di umum, misalkan atau aksi berdampak di daerah mana lagi, misalkan. Nah, ini kan ada bimbingan apa namanya, konseling, psikolog yang di umum dilakukan. Nah, itu kan diambil dari anggota-anggotanya Temu Hukum yang dari UTS, volunteernya dari UTS. Nah, misalkan apakah ini murni sukarelawan dari memang ide dari teman-teman Temu Hukum sukarelawan saja, atau memang ada mungkin donaturnya, misalkan. Arti yang saya maksud donatur itu nggak harus donatur Mas ya, tapi yang memang bergerak di bidang sosial dan bidang pendidikan gitu. Ya, memang ini uniknya Temu Hukum dan sangat bersyukur sekali bisa berkembang di Temu Hukum dan membangun Temu Hukum ini. Awal mula kembali ke distrik dekat latar belakang Temu Hukum Mas, bahwa memang Temu Hukum ini ada dari banyaknya anak-anak muda teman-teman di usia saya ini bahwa pingin nih berbuat tapi tidak ada wadah yang memadai. Jadi akhirnya dengan inisiatif saya sebagai founder sekarang ini membuka ruang bagi teman-teman yang ingin memberikan aksi nyata untuk di tengah masyarakat, di mana untuk status memang kami sukarelawan Mas. Jadi kami tidak ada insentif maupun ada dukungan materi dari pihak eksternal. Betul-betul itu memang galangan dana kami pribadi semua untuk dikumpulkan untuk memberikan aksi, dan baik teman-teman UTS maupun teman-teman yang pernah terlibat di Temu Hukum itu merupakan sukarelawan yang sangat saya apresiasi bentuk kepeduliannya, karena generasi muda saat ini mungkin kita melihat bahwa banyak nih yang cuman mohon maaf mungkin nongkrong saja dan sebagainya, karena banyak pembahasan yang saya dengar itu bahwa mereka itu punya ide-ide juga. Jadi belum ada wadah yang memang memfasilitasi mereka untuk bergerak dan berdampak itu. Nah, oke Mas, arti kan dari ide terus dari aksi yang sudah Mas lakukan, baik dari untuk teman-teman komunitas Temu Hukum. Nah, rencana ke depan Temu Hukum ini akan seperti apa Mas? Karena kalau kita lihat, apakah akan terus tetap berdampak, apakah akan melebarkan sayap, atau hanya fokus di bidang pendidikan saja, pendampingan hukum pendidikan, atau ada pendampingan hukum-hukum lain gitu? Ya, karena kami melihat bahwa tensi masyarakat dan semangat teman-teman di Temu Hukum ini masih sangat luar biasa. Memang kami sudah memplankan beberapa agenda kami ke depan. Kalau untuk jangka pendeknya memang kami masih terus berdampak, karena memang ada program-program yang sudah kami rancang, baik itu program edukasi di sosial media juga kami selalu berkomitmen di setiap minggu, program berdampak di setiap 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali tetap kami jalankan. Dan untuk jangka panjangnya memang kami melihat bahwa Temu Hukum ini insya Allah dan ketika kami terus berjalan ini akan mengubah
bentuk temu hukum dari komunitas biasa menjadi suatu lembaga hukum agar segala persoalan-persoalan yang mungkin menjadi masalah dengan masyarakat ini bisa kami bantu pendampingan maupun perselesaian. Karena sedikit cerita lucu Mas, karena kami berbentuk komunitas, secara legalitas kami belum punya kapasitas untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum maupun pendampingan hukum di pengadilan dan sebagainya. Tetapi banyak laporan di DM kami, di sosial media kami bahwa gimana nih cara menyelesaikan sengketa A, B, C, D ini. Jujur kami juga sedikit bingung karena kami juga masih belajar bentuknya mahasiswa. Tetapi kami coba berkomunikasi dengan memang pakar-pakarnya memang di bidangnya untuk ayo bantu gimana nih selesai perkara teman-teman saya ini. Kami pernah ada satu case kemarin yang sedikit lucu, tapi kami rasa ini memang perlu kami bantu. Tadi ini persoalan anak muda yang mungkin sering terjadi di lapangan bahwa utang piutang terutama Mas, di mana waktu itu teman kami itu ada utang sekitar 10 juta kurang lebih. Itu memang kalau di kantong mahasiswa itu sangat besar sekali. Jadi memang bentuk perhatian kami itu sedikit tertarik bahwa bagaimana nih menyelesaikannya. Tapi kami di Temu Hukum bukan melangkahi advokat maupun bidang-bidang terkait, kami hanya memberikan ilmu apa yang kami pahami bahwa ini loh langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika ada persoalan seperti itu. Pertama kami menyarankan bahwa kalau emang persoalan utang ini sudah memenuhi unsur penipuan, itu bukan ranah perdata lagi, itu bisa diarahkan ke pihak kepolisian untuk di cross check nih bahwa ini bisa ditindak sesuai dengan KUHP. Tetapi kalau ini memang pure utang piutang, itu memang ranahnya perdata dan itu yang terkadang menjadi persoalan ambigu dengan masyarakat. Utang piutang itu biasanya ranahnya langsung ke polisi dilempar, tetapi itu kan memang bukan ranahnya mereka. Ranahnya mereka ketika memang ada unsur pidana dan ada unsur kejahatan, memang polisi memang menjadi bagian utamanya. Nah, artinya begini Mas, kalau saya bisa ini mengambil garis, ternyata Temu Hukum ini, Mas dan teman-teman komunitas Temu Hukum membuat Temu Hukum ini bagaimana tempat aksinya, belajarnya itu belajar hukumnya di kampus. Nah, aksinya ini Temu Hukum. Ini saya dapat bisa saya simpulkan seperti itu. Nah, artinya ke depan, misalkan kalau untuk hari ini kan teman-teman belum bisa melakukan pendampingan hukum. Betul. Hanya sebatas konseling saja. Betul. Nah, kan ke depan teman-teman punya rencana untuk memiliki badan hukum agar teman bisa mendampingi. Nah, untuk sekarang apakah teman-teman misalkan ada kasus yang butuh pendampingan hukum, apakah teman-teman akan menyerahkannya langsung ke lembaga hukum, lembaga yang berbadan hukum, atau ke advokat langsung misalkan. Nah, apakah Temu Hukum ini sudah punya mitra langsung, misalkan ada lembaga hukum nih yang bergerak di bidang hukum, nah itu menjadi mitranya teman-teman hukum atau bagaimana? Ya, memang untuk jangka pendeknya kami akan, karena kami bentuknya masih baru banget Mas di awal 5 bulan ini, memang kami sudah punya prospek di tahun ini maupun di tahun depan itu untuk bermitra dengan lembaga-lembaga hukum, LBH dan sebagainya, untuk karena ini banyak DM atau banyak aspirasi dari teman-teman Temu Hukum sendiri bahwa banyak persoalan-persoalan yang malah melapornya ke Temu Hukum. Bukan kita bilang jangan lapor ke Temu Hukum, bukan. Tetapi karena Temu Hukum ini bentuknya masih komunitas dan belum punya legalitas untuk penampingan dan sebagainya, memang saat ini belum ada yang betul-betul sudah tanda tangan kontrak dengan kami. Tapi secara lisan kami sudah beberapa tempat untuk kunjungi untuk ingin bekerja sama, dan alhamdulillah memang respon mereka baik-baik. Tapi untuk saat ini karena kami masih tahap awal, kami masih memantapkan terkait dengan program, memantapkan terkait dengan keanggotaan sebagainya, dan untuk jangka depan ini memang kami ingin bermitra untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum yang sering terjadi di masyarakat. Jadi kami melemparkan ke pihak-pihak advokat maupun ke LBH memang sesuai bidangnya. Nah, itu kan loncatan ke depan teman-teman, apalagi nanti teman-teman sekarang Mas Tanjung juga sudah semester 6, artinya kan tinggal nunggu beberapa waktu lagi selesai. Mungkin bisa lanjut ke sekolah advokat dan lain sebagainya. Nah, selain program berdampak terus sosialisasi, nah apa saja sih program-program Temu Hukum yang mungkin perlu masyarakat tahu gitu? Oh, ternyata Temu Hukum ini ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, programnya apa saja nih? Tadi sudah dijelaskan ada program berdampak di ranah pendidikan, ada sosialisasi, tapi hanya di pendidikan saya lihat, meskipun ada tadi case temannya yang minjam terhadap hukum gitu. Nah, mungkin apa sih hal yang bisa atau program lain yang dilakukan oleh Temu Hukum selain itu kan program eksternal lah saya rasa. Nah, di internal Temu Hukum itu apa saja? Misalkan saya mau jadi anggota Temu Hukum, apa sih benefit yang saya dapat di Temu Hukum? Baik.
Untuk eksternal tadi yang saya sampaikan itu baru 2 sebenarnya Mas. Ada lagi satu kami namanya program Temu Hukum Bicara. Kami itu membentuk podcast, ada tim kami, tim media dan kreatif. Dan alhamdulillah untuk podcast kami sudah berjalan 2. Yang pertama kami kemarin podcast di BNN Sumbawa dan kami bersilaturahmi dengan Pak Kepala BNN dan alhamdulillah diterima baik dan langsung menyarankan ke bagian penyidiknya untuk melakukan podcast. Setelah podcast kami mendapat atensi masyarakat itu sangat luar biasa, ribuan penonton dan beberapa puluhan komen, dan itu mendapat apresiasi langsung dari pihak BNN Republik Indonesia, di mana di sosial media kami itu di repost di sosial media beliau secara pribadi bahwa bentuk apresiasi bahwa program ini memang layak dilanjutkan. Dan untuk podcast kedua kemarin itu kita mengundang dari pihak perbankan yang memang sudah bergulir di dunia perbankan, dan alhamdulillah memang kami fokuskan itu persoalan penipuan di dunia perbankan yang memang saat ini terjadi, terutama terkait dengan judul kemarin. Tetapi untuk video memang kami lagi proses editing, untuk di bulan Juli nanti sudah bisa di-up. Dan untuk internal Temu Hukum sendiri memang ini yang mungkin eksternal belum melihatnya, bahwa di Temu Hukum sendiri itu memang sudah ada beberapa divisi, ada legal research, ada humas, ada media dan kreatif, ada PSDM. Nah, di PSDM inilah kunci di mana bagaimana peningkatan skill dari anak-anak Temu Hukum itu ditingkatkan. Di mana di PSDM sendiri itu ada memang bidang PJ yang berfokus pada peningkatan skill keanggotaan. Jadi setiap bulannya itu teman-teman dari PSDM ini memberikan informasi bahwa ada pelatihan-pelatihan hukum yang bisa mereka ikuti, seminar maupun webinar langsung yang memang kami fasilitasi. Jadi setiap teman-teman Temu Hukum yang ingin meningkatkan skill atau membutuhkan fasilitas, itu tetap kami sediakan secara murni dari Temu Hukum. Contohnya kemarin yang ingin mendalami terkait dengan KUHP baru, Mas. Jadi kan KUHP baru ini kemarin simpang siur isunya ya, cukup menjadi dinamika, tapi kami menyarankan langsung ke pusatnya, itu Kemenkumham. Jadi kemarin kami ikut sertakan teman-teman Temu Hukum sekitar 3-4 orang yang memang divisi legal dan riset kami. Jadi kami berikan fasilitas untuk ikut seminar sana, dan alhamdulillah dari situ teman-teman mulai meningkatkan pemahaman secara tidak langsung, secara skill dan pengetahuannya. Lalu kami juga punya divisi di PSDM itu ada divisi untuk lomba. Jadi selain hanya berfokus kepada edukasi, sosialisasi, tapi teman-teman Temu Hukum ini juga berfokus dalam bagaimana peningkatan prestasinya juga, baik di akademik maupun non akademiknya. Jadi kemarin kita juga mengikutkan yang lomba esai, lomba debat, untuk nih teman-teman juga bisa jadikan Temu Hukum ini ruang belajar, ruang berekspresi. Jadi alhamdulillah hal semacam itu yang mereka dapatkan dan mereka sangat puas dengan apa yang mereka dapatkan di Temu Hukum. Oke. Nah, artinya gini, dengan umur yang sangat relatif muda, Temu Hukum ini baru jalan 5-6 bulan lah. Yeah. Nah, terus hal-hal yang sudah dilakukan seperti tadi kayak langsung nge-link ke pusat misalkan. Yeah. Terus tadi sudah podcast sama BNN RI ya. Kabupaten tapi diapresiasi dengan BNN RI. Iya. Di Kabupaten Sumbawa. Yeah. Nah, sudah Kabupaten Sumbawa, terus termasuk menggeluti kasus-kasus penipuan di bagian perbankan. Nah, memang dua hal ini yang menurut saya di ranah pendidikan dan ranah perbankan ini kan cukup menjadi momok yang hangat untuk dibicarakan. Misalkan di bidang pendidikan kan tadi BNN-nya sudah bicara terkait bagaimana narkotika, nakalan remaja, di situ kan masuk. Betul. Nah, kalau di bidang perbankan ini termasuk judol, terus pinjol gitu. Nah, ini kan sering terjadi di kalangan anak muda lah pada dasarnya. Nah, artinya, disinilah hadir Temu Hukum untuk berbagi lah, artinya sharing bagaimana menuntaskan semua permasalahan itu. Betul. Nah, di Temu Hukum kan sudah ada divisi-divisinya tadi dijelaskan. Nah, ke depan apa saja program-program yang mungkin Temu Hukum akan laksanakan di bulan-bulan ke depan? Tadi mungkin sedikit menambahkan terkait dengan benefit yang teman-teman anggota Temu Hukum. Alhamdulillah sejauh 5 bulan ini berjalan, Mas. Jadi kami sudah ada 3 anggota kami yang dapat beasiswa dengan mencantumkan sertifikat Temu Hukum sendiri. Kemarin lolos beasiswa Bank Sentral Indonesia, mendapatkan beasiswa uang saku dan sebagainya, itu dalam bentuk yang sangat luar biasa. Jadi beasiswa Bank Sentral Indonesia itu juga sedikit kompetitif dan sangat banyak pengikutnya, dan 3 anggota Temu Hukum dengan sertifikat Temu Hukum. Mungkin teman-teman juga ada skill lainnya, tapi dengan ada bantuan sedikit sertifikat Temu Hukum itu bisa membantu mereka untuk lulus dalam beasiswa tersebut. Dan saya sendiri secara pribadi sebagai founder Temu Hukum juga merasa dampaknya bahwa Temu Hukum ini juga bisa menjadi jembatan bagi mereka yang ingin menambahkan karirnya di luar. Contohnya saya bisa lulus, alhamdulillah Mas, beasiswa
Justice Training Center namanya, salah satu beasiswa yang cukup kompetitif di bagian anak hukum. Jadi kemarin sekitar 200-an mahasiswa hukum di Indonesia ini ikut serta, dan alhamdulillah ada 8 saja yang diterima, dan itu dibiayai baik di tingkat uang saku, fasilitas lain, dan ada yang paling menarik itu Mas, adanya pelatihan sekolah terkait dengan asisten hukum. Jadi ada 4 kelas, ada yang saya ingat itu asisten auditor hukum, asisten auditkum, analisis hukum, sama asisten perancangan perundang-undangan. Kebetulan saat ini saya fokusnya memang ingin tertariknya itu di asisten perancangan perundang-undangan. Jadi dari beasiswa sana yang menyalurkan langsung. Jadi itulah menjadi bentuk bahwa insya Allah ketika lulus teman-teman nanti di perkuliahannya sudah mempunyai legalitas nih, bahwa ketika S1 teman-teman juga punya legalitas untuk membuat hal lain. Dan untuk tadi persoalan yang Mas sampaikan bahwa terkait dengan perbankan yang memang saat ini sedang marak terjadi, memang persoalan narkoba dan judol ini memang menjadi masalah besar di negara kita ini. Karena bedanya Mas, kalau kayak saya lihat, sepengetahuan saya, bahwa kalau kita bilang narkoba ini kelihatan sekali ciri-ciri fisiknya bagaimana mereka itu menggunakan. Tetapi kalau judi online ini memang sangat luar biasa ini, kita susah mendeteksi bagaimana orang itu memainkan atau tidak dalam judul itu, karena secara fisik visualnya itu bingung juga kita mau lihat bagaimana. Tetapi dampaknya itu sangat luar biasa juga sama kayak narkoba. Kemarin juga kita melihat bahwa terjadi peristiwa pembunuhan yang memang akar mulanya itu jadi judol. Mereka terlilit utang sehingga adanya aksi-aksi yang di luar nalar manusia saja itu bisa dilakukan. Jadi Temukom sendiri secara komitmen juga akan membantu bagaimana mengedukasi, sosialisasi, dan berperan untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba, untuk terkait dengan judi online, agar masyarakat ini mulai terbuka bahwa ini bukan suatu solusi. Ketika mereka merasa mereka sudah mulai mentok terkait dengan solusi, judi dan narkoba itu bukan solusi yang bisa diambil, tapi itu merupakan ancaman nyata yang bisa merusak masa depan mereka secara langsung. Dan untuk Temukom sendiri kedepannya kami memang sudah menjalin komunikasi lisan dengan teman-teman komunitas di Bandung, Jawa Barat. Kami akan mengikuti kegiatan mungkin semacam seminar atau webinar nanti di sana untuk menyampaikan terkait dengan isu-isu pemberdayaan wanita. Jadi kami diundang sebagai narasumber untuk menyampaikan hal semacam itu. Itu merupakan suatu apresiasi bagi kami Mas, karena kami baru 5 bulan loh hidup di NTB ini, di Indonesia ini, tapi atensi dan perhatian masyarakat sudah mulai melihat kami bahwa kami wadah yang serius, bukan wadah tempat anak-anak muda bermain atau hanya seru-seruan, tapi wadah anak muda untuk mengembangkan skill, pengetahuan, pengalaman, dan alhamdulillah itu merupakan impact yang sangat luar biasa bagi kami. Oke. Nah, yang menarik di saya Mas, tadi kan ternyata Temukom menjadi salah satu keanggotaannya menjadi salah satu penerima beasiswa. Nah, salah satunya tadi ternyata ada dukungan dari sertifikat komunitas Temukom. Nah, ini Mas, apakah teman-teman ini bukan dalam artian dipastikan ya, apakah teman-teman sudah punya ngeling nggak sih, misalkan nggak tahu ada beasiswa A, beasiswa B, beasiswa C, ini akan di-share ke teman-teman Temukom, atau memang mungkin ketua langsung misalkan dengan pihak yang punya beasiswa misalkan, apakah sudah komunikasi, sudah punya kedekatan atau bagaimana modelnya? Untuk terkait dengan hal semacam beasiswa dan sebagainya itu, untuk kayak webinar, seminar, atau pelatihan-pelatihan hukum itu memang itulah fungsi divisi PSDM kami Mas. Jadi memang sudah ada beberapa PJ, baik itu bukan PJ divisi saja Mas, jadi per orang itu sudah mempunyai tugas masing-masing. Ada yang tugasnya diskusi hukum, jadi kami mungkin sedikit cerita internal kami Mas. Jadi setiap kami itu punya roadmap kegiatan per minggu. Jadi setiap hari Sabtu itu kami up konten edukasi di sosial media, dan itu bukan semata-mata hanya tim legal yang mencari isunya, baru tim media yang membuat, tidak. Tapi ada proses di mana isu yang dari tim legal ini akan dibahas di GC atau di rapat kami untuk didiskusikan dulu terlebih dahulu. Biarkan teman-teman Temukom secara keseluruhan ini memahami bahwa oh ya, minggu ini isunya dan ini persoalannya. Jadi ketika teman-teman Temukom ditanyakan di masyarakat, kemarin Temukom bahas apa? Jadi mereka ini sudah tahu, bukan orang-orang divisi tertentu yang tahu. Dan di divisi PSDM sendiri sudah ada PJ sendiri untuk memulai pembicaraan, menjadi kurang lebih sebagai moderator lah di grup maupun di rapat itu untuk membahas. Lalu ada divisi pengembangan skill dan akademik, dan itulah fungsinya dia.
di mana mereka menyediakan informasi beasiswa, lomba, pelatihan yang memang sudah diwajibkan untuk dalam sebulan itu menginformasikan hal semacam itu. Dan jadi teman-teman tamu hukum itu ketika ada yang berminat, lapor ke kami sebagai pengurus inti untuk mencari informasi lebih lanjut nih, apa yang dibutuhkan secara administrasi, tahapan-tahapannya apa saja, timeline-timelinenya apa saja. Itulah menjadi bentuk komitmen kami bahwa di Temukum bukan hanya mengeluarkan tenaga, pikiran, dan waktu, tapi kami juga memberikan ruang mereka untuk meningkatkan karir mereka di luar sana juga. Nah, berarti temu hukum ini Mas betul-betul serius ini. Tadi kan saya coba ngulik dari sisi 1, 2, 3. Saya kira tadi awalnya saya mikir temu hukum ini hanya sebatas komunitas, di mana keanggotaannya untuk berekspresi, berdampak. Saya cuma ngebacanya sampai situ. Ternyata betul-betul diseriusi sampai ke jenjang pendidikan, beasiswa dan lain sebagainya. Ternyata teman-teman temu hukum sudah memikirkan sampai sana. Betul. Nah, jadi terakhir lah Mas, harapan Mas nih sebagai founder, selaku ketua temu hukum, apa sih harapannya untuk temu hukum secara pribadi, dan apalah untuk teman-teman di luar sana, misalkan melihat atau menemukan temu hukum di luar sana, apa sih yang perlu mereka apa sih tips dari Mas misalkan agar teman-teman bisa berdampak selain nanti bisa masuk ke temu hukum gitu? Harapan untuk temu hukum sendiri, kami berharap bahwa temu hukum ini tidak hanya di fase-fase awal saja untuk seperti ini. Kami akan terus berkomitmen penuh untuk menjadikan temu hukum ini sebagai wadah yang akan terus berlanjut ke depannya nanti untuk memberikan dampak ke masyarakat, untuk pengembangan skill internal maupun eksternal kami. Jadi kami selalu akan berkomitmen penuh untuk selalu mempertahankan temu hukum lebih baik ke depannya lagi. Dan tentu program-program bukan hanya berdampak dan edukasi saja akan kami lakukan di kemudian hari, apalagi kalau kami nanti sudah mempunyai legalitas yang kuat dan punya kemampuan yang sudah mumpuni, jadi kami akan bisa memberikan dampingan hukum, penyelesaian hukum, maupun persoalan-persoalan lain yang sering terjadi di masyarakat. Dan untuk teman-teman terkhususnya generasi muda Mas, dari kami temu hukum sendiri, sebagai generasi muda, teman-teman bukan hanya sebagai penonton di sosial media, tapi temu hukum dan teman-teman sendiri merupakan aktor yang bisa melakukan aksi nyata di lapangan, dan tidak perlu tunggu teman-teman punya gelar sarjana atau punya kelebihan-kelebihan lain. Cukup teman-teman punya perhatian dan komitmen tulus untuk memberikan dampak, maka hal tersebut bisa dilaksanakan. Dan untuk teman-teman yang melihat temu hukum di luar, jangan sungkan teman-teman, jangan merasa temu hukum adalah wadah yang sedikit kaku. Kami betul-betul fleksibel dan kami membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat secara umum untuk bergabung dan bersama-sama bergerak bersama temu hukum untuk memberikan dampak dan manfaat sesuai dengan slogan kami Mas, satu langkah berjuta makna. Mau sekecil apapun langkah yang kami lakukan, tentu harus memberikan makna bagi kita dan teman-teman semua. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Lintang, luar biasa sekali. Jadi teman-teman, bahwa pada hari ini saya melihat bahwa ada sosok anak muda yang bercita-cita tinggi atau bermimpi tinggi gitu. Bagaimana dia sambil kuliah sudah membangun komunitas hukum, terus mereka sudah mulai berdampak, terus dengan slogan yang sangat luar biasa, satu langkah berjuta makna gitu. Nah, untuk teman-teman di luar sana, ayo bergabung ke komunitas temu hukum, karena komunitas ini bukan hanya tempat senang-senang, bukan hanya tempat anak-anak muda ngumpul saja, tapi inilah tempat teman-teman berkreasi, berinovasi, bagaimana berdampak di daerah maupun Indonesia secara umum. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja perbincangan atau podcast kita pada hari ini. Terima kasih Mas Lintang sudah menyempatkan waktu. Mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.